Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang terjadi. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan kita terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat 30 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan di ayat yang ke-30. Pergilah Lot dan Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang masalah yang kita hadapi satu belum selesai, sudah ada yang mengantri di belakangnya. Artinya setiap kehidupan kita, setiap hari, setiap waktu kita menghadapi yang namanya masalah di dalam hidup ini. Dan bahkan terkadang satu belum selesai, yang lainnya pun sudah mengantri di belakangnya. Tapi itulah kehidupan, hidup penuh dengan pergumulan. Tetapi di dalam setiap pergumulan kita percaya ada kasih setia Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kita. Kalau kita memperhatikan Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, ini berbicara tentang Lot dan kedua anaknya perempuan. Di mana sebelum peristiwa ini terjadi, Allah telah menghancurkan Sodom dan Gomora, dan mereka lah yang selamat, sedangkan keluarga mereka yang lain menjadi tiang garam karena mereka tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, bagian ini berbicara tentang Lot dan kedua anaknya. Ketika mereka selesai menghadapi masalah itu, maka timbullah masalah yang baru. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita hampir setiap hari mengalami yang namanya masalah. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita? Memang tidak mudah ketika masalah itu terjadi, tetapi kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalaupun tidak ada jalan keluarnya, kita bisa melihat jalan masuknya. Dari mana masalah ini bisa datang, dari mana pergumulan ini bisa menghampiri kita. Karena saya yakin dan percaya setiap masalah pergumulan yang terjadi, pasti ada sesuatu di dalamnya, ada penyebabnya, ada sesuatu yang mengakibatkan hal itu terjadi. Nah, ketika kita memahami hal yang demikian, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengizinkan setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, yang tentunya bukan hanya sekedar pergumulan, tentunya satu paket dengan berkatnya. Nah, bagaimana kita belajar melihat itu? Memang di dalam perikop ini, isi pembicaraannya permasalahan yang terjadi, bagaimana akhirnya Lot dan kedua anak perempuannya itu mereka hidup bersama dan melakukan kehidupan bersama-sama sehingga menghasilkan keturunan demi keturunan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam hidup ini ketika kita mengambil sebuah keputusan di dalam menyelesaikan masalah, tentu yang harus kita perhitungkan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa sebuah masalah. Karena kalau masalah diselesaikan dengan sebuah masalah, berarti sebenarnya masalah itu tidak selesai. Atau justru masalah itu menjadi
berkembang. Oleh sebab itu, hal ini mengingatkan kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, mari kita belajar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalaupun harus terjadi, tetapi paling tidak kita pun sudah memprediksikannya, sudah memperhitungkannya, sehingga ketika peristiwa itu terjadi, kita bisa menyingkapinya dengan lebih bijak. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara, tapi jika ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pimpinannya, memohon penyertaannya, sehingga ketika kita boleh menjalaninya, kita boleh menjalani di dalam kasih dan pertolongan yang dari Tuhan. Dan jika ada di antara kita yang tidak tahu kenapa hal ini terjadi, atau memikirkan jalan keluarnya dan menemukannya, coba lihat jalan masuknya. Siapa tahu melalui jalan masuk kita juga boleh menemukan jalan keluarnya. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup perjalanan iman kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh belajar merenungkan firman-Mu, berfirman-Lah, dan biar kebenaran firman-Mu boleh menolong, menguatkan, dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya, dan kiranya Tuhan juga menolong setiap masalah yang kami hadapi. Kami bisa menghadapinya dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memberkati kita, untuk kita boleh menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.